Jadi mengulas sedikit dari yang kita bahas minggu lalu ya tentang bisnis proses dan juga siklus pemrosesan transaksi. Supaya kalian paham gitu ya, apa sih itu bisnis proses atau proses bisnis? Proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas dan juga organizing dari aktivitas, sumber daya gitu ya, itu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Banyak gitu kan. Dipecah lagi ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil. Di antaranya adalah misalnya kalau bagian penjualan dia pasti punya tujuan apa? Mendapatkan um, istilahnya profit gitu ya. Tapi sebelum jadi profit kan berarti harus bisa menjual barang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, barang dan jasa ya gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, bisnis prosesnya apa? Ya berarti mulai dari kegiatan menjual barang kepada customer, kemudian sampai mendapatkan uangnya. Nah, sekarang kalau dirangkum secara keseluruhan gitu ya, dalam perusahaan, khususnya misalnya perusahaan yang menjual barang gitu, kita bisa melihat bagaimana sih interaksi antara sistem informasi akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan pihak-pihak yang ada yang berhubungan dengan perusahaan atau dengan SIA-nya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau kita klasifikasikan ya, secara internal berarti di sini kita bisa lihat ada employees atau karyawan. Dia internal karena memang bekerja di dalam perusahaan, tapi dia juga adalah pihak yang berhubungan dengan SIA. Apa sih hubungan antara karyawan dengan SIA? Berarti ini masalah apa? Mereka kan memberikan jasa tenaga kerja ya. Kita sebagai imbal baliknya memberikan upah atau gaji, gitu ya. Kemudian manajemen, ya manajemen ini adalah internal perusahaan ya. Apa yang dia butuhkan atau yang dia lakukan gitu ya dalam SIA, dia membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi di sini ada proses apa namanya memasukkan input berupa budget gitu kan, berupa data-data akuntansi dan sebagai timbal baliknya dari SIA itu dia mendapatkan informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Oke, sisanya ini adalah pihak-pihak eksternal dengan urusannya masing-masing, gitu kan? Kalau dengan customer berarti urusannya adalah dalam hal menjual barang dan jasa. Kalau dengan vendor berarti ini urusannya adalah dalam hal pembelian barang atau jasa, gitu ya. Dengan investor, kreditor, ini adalah dalam hal pendanaan atau penanaman modal. Dengan bank, ini adalah dalam hal deposit uang, gitu ya, penyimpanan uang. Kemudian dengan pemerintah, ini berarti urusannya perihal pajak. Nah, kebayang ya, jadi inilah interaksi antara SIA dengan ya para stakeholder-nya. Kemudian bisa kita bilang juga ini adalah bagian dari bisnis proses. Oke, kemudian dalam SIA kita kenal bahwa bisnis proses itu adalah sebetulnya proses ya mengolah transaksi menjadi informasi, gitu ya. Nah, ada 5 ya siklus pemrosesan transaksi itu. Pertama adalah revenue, kemudian expenditure, production, payroll, dan financing. Ya, jadi di dalam perusahaan itu kelima siklus tadi itu bisa dihubungkan. Kalau saya ngambil ini dari bukunya Romney, ini mudah dipahami ya. Jadi yang paling pertama itu adalah siklus financing dulu atau siklus pendanaan. Kenapa? Ya perusahaan bisa bergerak kalau ada dana ya, kalau ada modal ya kan gitu. Nah, bagaimana sih transaksi tukar menukar ya, exchange di dalam siklus ini? Perusahaan berarti ini berhubungan dengan para penanam modal, baik itu investor dalam bentuk saham maupun kreditor dalam bentuk pinjaman gitu ya. Perusahaan menerima cash ya. Ini. Perusahaan menerima cash, menerima modal gitu kan. Dan sebagai timbal baliknya, kalau nanti perusahaan itu untung, ya, maka perusahaan akan memberikan return kepada para investor tadi, ya dalam bentuk cash juga, gitu kan. Kita tahu ya, bahwa kalau saham, returnnya adalah dividen. Kalau pinjaman, kredit ya, maka returnnya adalah berupa interest atau bunga. Nah, ini siklus pertama, gitu kan. Nah, ketika perusahaan itu
menerima modal dari para penanam modal itu gitu ya, itu dipakai apa? Dipakai untuk melaksanakan proses bisnis yang kedua, yaitu di siklus expenditure, di siklus pembelian gitu ya. Expenditure itu sebetulnya kalau diartikan adalah pengeluaran, tapi di dalamnya ada beberapa hal lain, mulai dari aktivitas pembelian gitu ya, kemudian ada aktivitas lagi yang setara dengan itu adalah ini sebetulnya human resource atau payroll. Jadi kita membayar tenaga kerja gitu ya. Kemudian ada juga kita selain membeli barang dagangan, kita juga membeli aset tetap. Nanti juga akan dibahas lagi tuh ya, siklus bagaimana pengelolaan aset tetap. Oke, nah kita lihat di sini ya, kalau dalam hal pembelian barang dagang atau bahan baku gitu ya, kita pertukarannya itu kita memberikan cash ya, jadi kita mengeluarkan dana. Sebagai imbal baliknya, tentunya kita menerima raw materials gitu ya, atau goods, barang jadi, barang dagangan atau bahan baku. Itu dalam hal pembelian ya. Nah, kemudian di sini di human resource atau di payroll cycle sama juga kita memberikan cash kepada para tenaga kerja atau employees, dan sebagai timbal baliknya mereka memberikan jasa tenaga kerja gitu ya. Oke. Kemudian setelah kita memiliki kedua hal ini, kita tahu bahwa raw materials dengan labor itu adalah unsur dari biaya langsung dalam produksi ya. Gitu. Kemudian kedua hal tersebut tentunya kita masuk ke siklus yang ketiga, ya. Jadi ketika kita mau melakukan produksi kan kita butuh input berupa direct materials, ya, raw materials dengan labor. Kedua kombinasi ini kemudian akan menghasilkan finished goods di dalam production cycle. Ya, hasil dari production cycle ini dikemanakan gitu ya. Setelah diproduksi tentunya kan barang nggak didiamkan. Pasti akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu apa? Dijual ke customer. Nah, ini dilakukannya oleh siklus revenue atau siklus pendapatan. Kenapa disebut siklus pendapatan? Karena kita jual barang atau jasa itu untuk mendapatkan pendapatan gitu ya, untuk mendapatkan uang. Nah, berarti disitulah pertukarannya. Give goods and get cash gitu. Oke, nah kita lihat di sini ada panah-panah dari setiap siklus ini yang mengarah ke tengah, yaitu General Ledger and Reporting Cycle atau sistem. Kenapa? Karena memang setiap aktivitas dalam masing-masing siklus ini harus dilaporkan. Itulah yang jadi esensi dari SIA, gitu ya. Setiap aktivitas itu dicatat, kemudian diinputkan ke dalam sistem, sehingga nantinya bisa diolah ya sampai menghasilkan laporan keuangan yang disebut sebagai informasi gitu dalam sistem informasi akuntansi. Oke, nah setelah jualan tadi ya dapat uang itu kan bisa jadi profit. Tadi saya bilang bahwa profit ini nantinya akan digunakan juga untuk memberikan return kepada para penanam modal.